Di tengah wabah, TV One masih jadi iblis provokator. Dikutip dari siwu.com, Yasona minta napi yang dibebaskan kembali ke lapas. Itulah judul video di channel TV One News. Ketika ada beberapa teman yang saya tahu sudah sakit hati karena kalah sejak tahun 2014 lalu, sampai sekarang belum juga sembuh, lalu memberikan link YouTube di akun media sosialnya. Saya kira itu dari akun warga biasa, sebab kita tahu YouTube adalah sosial media, semua orang bisa daftar dan membuat konten. Namun setelah saya buka, ternyata itu akun resmi TV One. Judulnya persis seperti yang saya tulis di pembuka artikel ini. Judul macam apa begitu, seolah menunjukkan bahwa Yasona tidak konsisten dengan kebijakannya. Seolah semua napi yang sudah dibebaskan karena program asimilasi disuruh masuk kembali tanpa alasan. Kita juga akan mengira bahwa berita tersebut adalah berita pembatalan pembebasan para napi. Sebagai sebuah negara dan sebagai seorang menteri, jelas Yasona terlihat serampangan dan asal-asalan. Bikin peraturan suka-suka, pakai kedelai sore tempe. Satu judul video TV One tersebut sudah cukup untuk menilai betapa buruknya seorang Yasona. Tapi karena saya punya cukup kuota untuk nonton video propaganda tersebut, jadi saya tonton sampai habis, dan ternyata video tersebut hanya berisi tulisan sebagai berikut. Yasona minta napi yang dibebaskan kembali ke lapas. Menteri Hukum dan HAM meminta seluruh jajarannya untuk tidak ragu menjebloskan para tindak kriminal, termasuk para napi yang kembali kambuh usai dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. Hal itu disampaikan Yasona saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajarannya pada Senin tanggal 20 bulan 4 2020. Menurut Yasona Lauli, tindakan napi akan merusak citra dari program tersebut. Pembahasan ini terlepas dari respon masyarakat yang resah dengan kebijakan tersebut. Para pelaku kemudian dibawa ke kecamatan untuk diamankan dari amukan warga. Hanya ditambahi dengan gambar Pak Menteri dan lagu pengiring. Itulah isi video propaganda tersebut. Tanpa menjadi wartawan atau jurnalis, jelas kita pasti tahu bahwa judul dari video tersebut sama sekali tidak wajar, tidak sesuai dengan isi. Saya tak perlu ajari mereka, para wartawan TV One, mereka pasti paham. Selain itu, soal konteks dari isi berita, apa yang dilakukan Yasona sudah benar. Keputusannya untuk kembali menjebloskan napi yang sudah diberikan kebebasan adalah langkah yang sesuai dengan hukum. Tidak ada rekomendasi. Jangan mentang-mentang baru bebas jadi seenak bertingkah. Dan bagi teman-teman yang terlanjur membagikan link video tersebut, lalu menertawakan atau menyalah-nyalahkan, mungkin karena kurang kuota atau otaknya kurang, ya wajar sih. Dari 2014 sudah sakit hati terus sampai sekarang, pasti kejiwaannya tergoncang. Kabar buruknya, orang-orang yang model asal nyamber seperti pentol korek, yang dikit-dikit takbir lalu kencing di pohon, ini jumlahnya cukup banyak. Kalau mau melihat beberapa banyak, lihatlah kumpulan 212 banyak. Salah satu bukti banyak yang tak memahami isi video dan hanya fokus pada judul adalah 976 komentar di video tersebut, dan sekilas kalau di scroll ke bawah, semuanya menghujat pemerintah, menghujat Pak Menteri. Tak ada satupun akun yang lihat mau meluruskan isi dan judul yang tak sesuai tersebut. Jadi kesimpulannya, mereka yang membaca judul video tersebut sudah terlanjur memiliki penilaian buruk, tanpa analisa dan pemahaman yang baik. Susah digiring dan dipropaganda oleh TV One. Padahal kondisi semacam ini bukan hal yang baru. Napi yang baru bebas dan kembali berulah lalu masuk penjara lagi, itu sudah terjadi sejak dulu. Sudah banyak yang begitu, bukan hanya gara-gara pembebasan bersyarat karena corona. Dan ucapan Yasona adalah penegasan bahwa aturan tetap harus ditegakkan. Sekalipun sekarang kita sedang menghadapi wabah dan ingin mengurangi jumlah napi yang hidup berdesak-desakan. Tapi lagi-lagi, jumlah manusia korban sakit hati karena kalah pilpres itu sudah terlanjur terbentuk sejak 2014 lalu. Kebenciannya terlanjur menangkar. Kebenciannya terlanjur mengakar. Sementara kita belum menemukan cara efektif untuk menyembuhkannya. Lalu TV One sebagai salah satu media besar di Indonesia ikut menayangkan konten propaganda, mengundang amarah, menciptakan provokasi di tengah masyarakat. Bagi TV One, ini bukan pertama kali mereka melakukan propaganda busuk. Sudah berkali-kali, dan menampaknya sulit sekali untuk kita anggap lalai atau kelicikan dan provokasi TV One sudah terlanjur sering dan terlalu jelas. TV One nampaknya sadar betul kalau Dewan Pers tak terbukti, tak berani melakukan apa-apa. Sementara menteri sekelas Yasona pasti malas menanggapi hal remeh-temeh model begini.
Atau mungkin juga tidak tahu TV One melakukan ini. Semoga catatan ini dapat membantah dan meluruskan fitnah atau propaganda Dajjal. TV One maksudnya, agar masyarakat tidak terprovokasi oleh iblis-iblis TV One. Begitulah kura-kura.